pelan-pelan ambil ekornya, terus pelan-pelan juga tarik, jangan ditarik yang kasar ya, ini tariknya pelan banget, nanti dia mundur sendiri. Dia titik lemahnya di ekornya, dia mundur sendiri. Yuk ketemu lagi, halo ya, ketemu di channel Brahmini Koko lagi. Kali ini nggak main burung dulu, tapi ini main sesuatu yang eksotik juga nih. Nah ini nih dari pulau seberang juga nih, dari Pulau Jawa tepatnya, tapi dia bisa nyebrang ke sini nih. Nah jadi sesuatu yang menarik bagi saya karena ini pertama kali ngelihat jenis ini. Sebenarnya udah berapa kali di video kita udah pernah juga jenis ini ya. Ya sama, cuman ini lokalitinya beda. Ini lokalitinya Jawa dan warnanya pun beda. Ini lebih cantik daripada yang lokaliti sini gitu. Ini adalah binturong lokaliti Jawa ya. Ini lebih mirip, kalau orang yang nggak terlalu paham tentang binturong, ini nanti dikira koala nih, mirip banget sama koala. Cuman ini beda ya, ini asli Indonesia nih. Bearcat kalau orang luar sering nyebutnya. Ini ada di Asia. Ini bearcatnya Jawa. Tuh. Dia putih mukanya, dominan putih. Ini baru datang, baru sampai sini juga. Jadi dia keadaan masih agak sedikit stres. Maksudnya belum terbiasa dengan lingkungan sini. Nah, kita mau kasih tips and tricksnya. Gimana sih caranya pendekatan, perkenalan sama binturong yang baru datang atau yang baru ketemu manusia gitu ya. Maksudnya yang sentuhan pertama tuh gimana sih memperlakukan binturong biar nggak salah, biar kedepannya tuh dia jinak, ditut juga kalau bisa ya, jinak total gitu. Nah ikuti terus videonya, tonton sampai habis. Setelah ini kita lanjut ke cara nyentuhnya dia ini. Nah oke, jadi pertama kalau misalkan kedatangan bintu seperti ini ya, jadi kalau misalkan baru datang gini ya, kenalin dulu karakternya dia. Kalau musang, ini masuk jenis musang ya. Kalau misalkan jenis musang tertentu sama binturong ini agak beda. Kalau binturong sih, sepengalaman kita di sini agak lebih mudah jinaknya. Yang liar sekalipun kalau udah jinak dia bakalan jinak. Nah kalau yang ini nih kebetulan ini masuk kategori jinak sih saya bilang, cuman kondisinya dia masih, karena baru datang, ini masuk hari kedua ya. Karena baru datang sampai di sini, jadi masih agak stres perjalanan. Jadi ini punya teman, diizinin buat mengkontenkan dia untuk share pengalaman aja. Ini legal ya teman-teman. Kalau mau cari binturong yang binturong yang legal udah tahu kan ya kemana ya. Kalau nggak tahu nanti komen aja di bawah, nanti kita kasih tahu di mana. Jadi ini binturong Jawa, penangkaran yang ada di sana. Ini umurnya sekitar, kalau boleh nyebut sih 3 bulanan lah ya. Udah bisa makan sendiri, jadi nggak perlu yang perawatan yang harus ekstra. Jadi cukup dikasih makan biasanya pagi sama menjelang malam nih. Nah ini kan kita masuk ke tips-tipsnya nih ya, kalau misalkan mau menyentuh dia. Karena kalau binturong yang panik seperti ini nggak disentuh, nggak di treatment, nggak diperlakukan seperti apa, dia bakalan gini terus. Oke, pertama kan kita harus berani dulu nih. Jadi kalau misalkan nyentuh ya sentuh aja, tapi nyentuhnya gimana? Kalau saya seperti ini, kalau nyentuh dia perhatikan arah mulutnya dia, karena yang bisa membahayakan itu mulutnya dia udah ada taringnya sama cakarnya. Nah kelemahannya dia ini kalau menurut saya ada di ekornya. Ekornya itu salah satu titik yang bisa kita kontrol dia gitu. Jadi kalau misalkan kayak gini, kalian sentuh aja dari belakang misalkan ya, gitu, dari arah blind spotnya dia. Kalaupun misalkan dari depan tuh harus dari atas, jangan dari depan moncongnya dia ya. Nah gitu, sentuh aja, bikin dia tenang. Kalau dia nggak bisa tenang, kalian yang nenangkan dia gitu, bikin dia aman, nyaman. Biasanya dia akan nggak nyaman atau risih di tempat yang terang. Ini terang ya, karena dia hewan malam kan, nokturnal, yang aktif di malam hari. Jadi kalau siang begini, terang begini, ini nggak siang, ini sore, redup, cukup oke kok buat ngajak dia main. Kalau siang-siang terik jangan sih.
Nah, jadi harus kenali dulu karakter awalnya dia strike apa enggak. Kalau yang strike biasanya kemungkinannya dia akan hissing. Jadi kalau karakternya udah kalian tahu gimana, ada kemungkinan nyerang atau enggak, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Ini masih panik ya. Misalkan di tempat seperti ini dia panik, kalian coba bawa ke tempat dia yang lebih redup. Jadi misalkan teman-teman menghadapi bintu yang seperti itu, yang baru datang, kurang terbiasa dengan lingkungan yang terang, berarti kalian harus cari tempat yang agak redup. Ini seperti teman-teman lihat, dia udah mulai berkurang gerakannya karena dia nggak terlalu terang. Karena makhluk nokturnal tuh kurang suka kalau yang terlalu banyak cahaya. Kayak siang hari itu waktunya mereka tidur biasanya, tapi ini udah sore, udah mengarah ke senja hari. Jadi ini waktu yang pas kalau kalian mau mencoba menghandle pertama gitu ya. Nah, kalau misalkan dia udah agak tenang begini, ini udah nggak lari-lari lagi ya. Kalau teman-teman bisa dengar tuh suaranya kayak suara manggil temannya atau induknya gitu. Nah, nanti kita yang berperan sebagai temannya gitu, jadi kita temenin dia nih. Ini udah positif, dia nggak ada kemungkinan untuk strike, jadi kalian perbanyak sentuh hidungnya. Tujuannya apa? Pertama, biar dia kenal bau tangan kita. Terus kalau misalkan mau mempererat hubungan sama dia juga, salah satunya dengan cara ngasih makan. Tadi sih udah mau dikasih makan, cuman karena abis dibawa ke depan tadi jadi agak panik lagi. Jadi nih, makan juga belum mau nih. Nah, paling efektif nanti kalian atur jam makannya, misalkan pagi aja kasih makan pisang ataupun buah manis lainnya seperti pepaya. Terus nanti sama sore. Jadi jam makannya dia itu teratur, terus kalian mainnya juga harus diatur waktunya. Jadi biar maksudnya pas jam makannya dia itu pas jam mainnya juga. Jadi dia main sambil makan, itu efektif mempererat hubungan mesra gitu ya, biar mesra gitu sama dia. Terus problem yang biasanya ditemui teman-teman tuh kalau misalkan lagi kedatangan bintu begini, itu nggak cara biar dia lengket di badan tuh gimana. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, titik lemahnya dia ini kalau menurut saya tuh di pangkal ekornya, bukan di pangkal sih, di ekornya gini. Ada yang dipegang langsung strike, ada juga. Jadi kalian harus benar-benar bisa pegang dia dulu. Kalau dia dipegang udah nggak nyerang, berarti itu udah bisa kalian pegang ekornya. Contoh gini, kita mau keluarin kan ya, biasanya susah dikeluarin, jadi pegang ekornya, dia mundur sendiri. Tuh, dia mundur sendiri. Ini megangnya nggak ditarik ya, cuma ditahan aja. Tuh, naik. Tapi kalian kontrolnya di sini, di ekornya. Ini tergantung karakter masing-masing juga ya. Ada juga yang galak banget. Ini sih udah termasuk jinak, cuman adaptasinya aja yang belum maksimal nih karena baru datang juga. Ini kalau ada aksesoris kayak gelang begini, dia suka gigitin. Jadi kalau kalian punya jam tangan atau apa, kalau mau handle lepas dulu. Tuh, dia masih panik. Jadi kalau panik, biarin dia masuk kandang lagi. Tapi nanti diamin sesaat dulu, lihat gerakannya dia agak enjoy, dia mau keluar lagi kan ya, kalian masukin gini tangan, elus-elus, sering-sering elus di hidungnya dia. Jangan dipencet hidungnya, disentuh-sentuh. Tapi hati-hati, misalkan dia masih ada kemungkinan strike, jangan berani-berani ngasih tangan di depan begini, tapi dari belakang begini, elus ke belakang gitu. Nah, kalau udah tenang begini kan, kalian coba ambil ekornya lagi. Jadi ngeluarin dia itu bukan diambil kepalanya terus ditarik kayak kucing, bukan. Lebih amannya tuh ambil ekornya, dielus-elus dulu, pelan-pelan ambil ekornya, terus pelan-pelan juga tarik. Jangan ditarik yang kasar ya, ini tariknya pelan banget. Nanti dia mundur sendiri. Dia titik lemahnya di ekornya, dia mundur sendiri. Mundur sendiri, tarik ke kalian sambil duduk begini misalkan, tarik ke badan kalian. Terus tahan kontrolnya di sini. Nah, kalau dia mau turun, tahan. Tapi kalau dia mundur, power kalian di tangan tuh kurangin. Ini lepas, dia mundur kan. Nah, sampai dia bisa lepas sendiri begini, nggak usah ditarik lagi. Tuh, anteng kan jadinya. Terus nanti kalian coba naikin ke badan. Tuh, dia ini suka tempat yang tinggi.
Jadi kalau mau ngehandle dia, mau ajak jalan tuh di badan tuh tempat yang enak buat dia gitu. Nih ya. Jadi kalian tahan. Dia nanti ada kemungkinan untuk turun. Jadi kalian tahan aja ekornya, kalau dia mau turun tahan. Biarin dia lama di pundak. Jadi dia kenal sama bau. Nih dia bau di leher kita, bau di badan kita. Biasanya kalau awalnya di kandang dia akan ngerasa nyaman di kandang. Jadi kalau dia mau ke dalam kandang lagi biarin. Nanti baru handle lagi. Jadi diatur ritmenya, jangan yang di badan terus nanti dia stres. Oke deh, itu dulu sharing-sharingnya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, komen di bawah ya, di kolom komentar nih. Tuh dia agak gigit-gigit. Nah, sering-sering digendong beginilah. Nanti naik ke badan juga lebih mudah, karena dia udah terbiasa nih. Oke, segitu dulu main sama siapa ini ya, belum dikasih nama nih kayaknya sama teman saya nih. Nanti kalau dia agak lebih besar, udah lebih jitot lagi, udah lebih jinak lagi, kita main lagi ke sini. Oke, thank you yang buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Nih.